Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, nikmat, taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu mengkaji ilmu, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mendorong kita agar kita menjadi orang yang baik, tidak salah jalan. Baik, sekarang kita akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu bertemakan saling memberi nasihat. Pengertian nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ad-dinun nasihah." Qulna liman? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Yang artinya agama adalah nasihat. Kemudian kami para sahabat telah bertanya, nasihat untuk siapa? Rasulullah menjawab, untuk Allah, kemudian untuk kitab-kitabnya, kemudian untuk rasul-rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin secara umum. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi nasihat yang pertama dengan memenuhi haknya masing-masing secara penuh, berupa hak Allah Subhanahu wa taala, hak kitabnya, hak rasulnya. Hak nasihat berikutnya bisa diartikan dengan menghendaki kebaikan pada orang yang diberi nasihat. Kemudian saling menasehati. Nasihat itu adalah cinta, sama dengan cinta. Saling menasehati itu adalah tanda cinta, karena nasihat berarti menginginkan kebaikan kepada orang lain. Kita ingin saudara kita itu jadi baik ketika dinasehati, bukan ingin merendahkan mereka atau menyalahkan mereka, tapi dengan rasa cinta, yaitu kita menginginkan mereka menjadi orang yang baik, tidak salah jalan. Coba lihat, ini ada dasar untuk nasihat. Rasulullah SAW telah bersabda, an Jarir bin Abdullah radhiyallahu an qol bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nashi likulli muslim, muttafaqun alaih. Yang artinya dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah berbaiat atau berjanji setia pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Awalam tasta, saya ulang, ini ada lagi. Awalam tasma' ya Hisyamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kanat indahu nasihatun lidhi sultanin fala yukallimhu biha ala niyatan wal ya'khudhu wal ya'khud biyadihi falyabkhulu bihi fa in qabilaha wa illa kana qad addalladhi alaihi walladhi lahu. Yang artinya, apa kau tidak mendengar wahai Hisyam bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang memiliki saran atau nasihat untuk sultan ataupun penguasa, maka janganlah disampaikan secara terbuka.
Raih tangan penguasa itu dan ajak berdua, membicarakan berdua saja. Jika ia mau menerima, maka akan diterima olehnya. Jika tidak, maka engkau telah menunaikan kewajibanmu terhadapnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nasihat merupakan pengingatan, dorongan, dan pemberitahuan bahwa sesama muslim itu satu sasaran dan satu tujuan akhir. Semua senantiasa bersama-sama dalam menanggung beban dan mengusung amanat. Bila saling menasehati ini dilakukan bersama-sama, di mana berbagai kecenderungan individu bertemu dan saling berinteraksi, maka akan menjadi berlipat gandalah kekuatan Islam untuk menegakkan kebenaran. Masyarakat Islam tidak akan tegak kecuali dijaga oleh sekelompok kader yang saling tolong-menolong, saling menasehati, dan memiliki solidaritas yang tinggi. Kemudian kita lanjutkan, berbuat baik ihsan dalam kehidupan. Ihsan berasal dari kata hasuna yang artinya baik, kemudian mendapat tambahan huruf hamzah menjadi ahsana. Bentuk masdarnya adalah ihsanun yang artinya berbuat baik. Dalam Al-Quran terdapat 166 ayat yang berbicara tentang ihsan dan implementasinya. Dari sini kita dapat menarik satu makna, betapa mulia dan agungnya perilaku dan sifat ihsan ini, hingga mendapat porsi yang sangat istimewa dalam Al-Quran. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya dan berbuat baiklah kalian karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Di ayat lain Allah juga berfirman di surat An-Nisa, wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum, yang artinya dan berbuat baiklah terhadap dua orang ibu bapak, kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga dekat maupun tetangga yang jauh, teman kepada teman sejawat, ibnu sabil yaitu orang yang lagi musafir, dan para hamba sahayamu. Ini arti daripada surat An-Nisa ayat ke-36. Setidak-tidaknya di sini ada 3 macam ihsan, yaitu ihsan kepada Allah, yang kedua ihsan kepada manusia, yang ketiga ihsan kepada segala sesuatu. Kita bahas sedikit saja. Ihsan kepada Allah. Ihsan kepada Allah adalah berbuat baik, bahkan yang terbaik dalam mengabdi atau beribadah kepada Allah. Nabi SAW pernah bersabda, mal ihsanu qala anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nabi SAW ditanya oleh para sahabat tentang ihsan. Nabi menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya ia melihatmu. Jadi Allah itu selalu melihat kita. Kemanapun kita pergi selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala gerak-gerik kita semuanya dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Allah langsung. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, ihsan kepada manusia. Ihsan kepada manusia adalah berbuat baik kepada orang lain dengan niat yang tulus,
tanpa pamrih dan penuh kasih sayang. Sikap ihsan ini pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya hingga menjelang wafatnya. Sikap ihsan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mampu berlaku baik kepada orang yang berlaku buruk kepadanya. Jadi sikap ihsan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mampu berlaku baik kepada orang yang berlaku buruk kepadanya. Paham ya maksudnya ya? Maksudnya adalah ada orang yang berbuat buruk kepada kita, menjelek-jelekkan kita atau yang lain, tapi kita balas dengan kebaikan, bukan membalas dengan kejelekan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Laisal ihsanu an tuhsina ila man ahsana ilaik, tilka mukafa'atum bil ma'ruf, walakinnal ihsana an tuhsina ila man asa'a ilaik. Yang artinya bukanlah berlaku ihsan itu kepada orang juga berlaku ihsan kepadamu. Itu namanya sesuai imbang. Akan tetapi berlaku ihsan itu kepada orang yang berbuat buruk kepada kamu. Hadis riwayat Ibnu Abu Rajab. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, bukan itu yang namanya ihsan, tapi itu pahalanya hanya sesuai saja. Tapi yang dikatakan ihsan sebenarnya adalah berbuat baik kepada orang yang telah berbuat buruk kepada kita. Itu maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Rajab. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu ihsan kepada segala sesuatu. Selain ihsan kepada Allah, selain ihsan kepada sesama manusia, kita juga diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada yang lain, seperti ihsan kepada hewan dan alam di sekitarnya. Ihsan di sini adalah berbuat sesuatu dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, sopan, dan penuh kasih sayang. Nabi SAW telah bersabda, Innallaha kataba alaikumul ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qatlata wa idza dabahtum fa ahsinuz dzabahah. Yang artinya sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian untuk berbuat baik atau ihsan kepada segala sesuatu. Maka jika kamu membunuh, maka bunuhlah dengan baik, maksudnya membunuh hewan. Dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan baik, di antaranya dengan pisau yang sangat tajam. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa merubah diri kita, yang terutama di ihsan kepada manusia tadi. Apabila ada orang yang telah berbuat buruk kepada kita, maka kita balas dengan kebaikan, bukan dibalas dengan keburukan pula. Insya Allah kita pelan-pelan semampunya kita akan bisa berbuat sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, serta mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dan inayahnya Allah. Kalaupun kita tidak mendapatkan hidayah, maka kita tidak mungkin bisa berbuat kebaikan sesuai dengan syariat Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.